Halo teman-teman, apa kabar teman-temanku semuanya? Semoga teman-teman sehat ya hari ini ya. Amin. Teman-teman, ini jam 22 lebih ya, jam 22.30 ya. Saya bikin video ini teman-teman jam setengah 11 malam. Jadi baru saja saya menyaksikan pertandingan timnas Indonesia ketemu dengan Cina Taipei ya teman-teman. Ini kalau menurut saya memang beda kelas jauh ya. Dari awal saya sudah memprediksi minimal tuh menang 2-0 ya minimal, dan ternyata sampai akhir pertandingan 6-0 ya. 6-0 itu dicetak oleh pemain-pemain yang diturunkan yang menurut saya itu lapis keduanya ya, pemain-pemain yang diturunkan. Jadi Patrick Kluivert itu membuat pemain-pemain melawan tim Taipei ini teman ya, ini dia menurunkan pelapis yang kedua karena memang kelas Taipei itu beda ya teman-teman. Itu banyak pemain-pemain lokal yang memang di bawah Indonesia teman-teman kualitasnya ya. Jadi jangan menganggap ini adalah prestasi yang luar biasa, enggak teman-teman. Ini adalah memang wajib menang ya lawan Cina Taipei. Kelasnya jauh teman-teman di bawah Indonesia ya. Kalaupun kita menang 6-0 itu ya biasa-biasa saja ya. Nah nanti lawan Libanon pun kita prediksi kita akan menang ya. Sebenarnya kita harus lawan tim-tim yang seperti Kuwait kemarin seharusnya ya, bukan Taipei ya. Tipenya beda terus. Karena kita akan menyaksikan pertandingan Indonesia nanti di putaran 4. Kita ketemu dengan Arab Saudi dan Irak. Itu permainan mirip-mirip dengan pemain-pemain Timur Tengah yang lainnya. Masih mending kita nanti akan ketemu Libanon ya. Nah, Libanon pun kita juga saya yakin bisa menang ya dengan materi yang ada hari ini. Tadi kelihatan ya di babak pertama itu timnas Indonesia menurunkan lapis keduanya, bisa 6-0, tapi setelah diturunkan beberapa pemain itu malah nggak memasukkan. Banyak peluang tapi nggak memasukkan ya. Banyak peluang tapi nggak memasukkan bola. Tapi nggak apa-apa lah. Dengan begitu kan Patrick Kluivert sudah ngerti ya petanya. Jadi peta timnas Indonesia yang sekarang itu ada tambahan dari pemain baru yaitu Miliano dan Mauro serta satu lagi dari Amerika ya. Itu belum bisa turun. Nah, kemungkinan akan diturunkan nanti saat melawan Libanon. Dengan begitu Patrick bisa ya memetakan nih pemain intinya yang mana saja. Ya, tapi kalau analisa saya nanti Miliano akan menjadi pemain inti ya teman-teman. Miliano itu gerakannya lincah sekali, ya. Cara bawa bolanya juga bagus teman-teman. Cuma tadi karena dia beruntung aja ya, tembakan ke gawang itu meleset ya, lewat ke kiri gitu ya. Ini Indonesia akan semakin kuat ya dengan kedatangan Miliano teman-teman. Permainannya luar biasa Miliano ini ya, walaupun dia sebagai pengganti tadi memang menurut saya sengaja ya dimainkan di belakang, tapi dengan diturunkannya Miliano ini petanya sudah kelihatan. Di pemainnya tadi sekaligus diturunkan Miliano, Marcelino ya, Tom Haji diturunkan bareng. Nah dari situ udah ketahuan kan aliran bolanya itu ketahuan. Makanya saya optimis nanti lawan Lebanon juga Indonesia akan menang ya teman-teman. Lawan Lebanon. Nah semakin sering bermain nanti semakin menyatu lagi. Ini karena waktunya juga sedikit ya, pertemuannya nggak banyak, semua pada sibuk. Tapi memang begitulah tim profesional ya, semua pada sibuk teman-teman. Tapi dengan kedatangan saya kok optimis ya, timnas Indonesia akan semakin kuat. Saya cuma berpikir gini, bagus mana antara Patrick dan Sintayong ya, sedang berpikir nih. Ya, sedang berpikir ya, kalau lawannya ketemu lawan yang kuat nih masalahnya. Nah kalau Sintayong kan itu sudah teruji ya. Sintayong itu membuat Indonesia kan masuk terus kan ke babak Asia, U23 juga. Di Sintayong itu udah kelihatan ya strateginya, walaupun dengan pemain-pemain yang apa adanya saat itu.
Jadi Patrick Kluivert dengan kelebihan bahasa, kelebihan budaya, dia tahu pemain Indonesia kebanyakan dari Belanda, ya seharusnya Patrick Kluivert itu harus melebihi apa yang dilakukan oleh Sintayong ya. Saya yakin ya akan ke sana larinya ya dengan Alex Pastur. Semoga saja ya teman-teman. Jadi Indonesia hari ini rankingnya pasti naik lagi karena mendapat tambahan poin dengan mengalahkan China Taipei. Itu pasti dapat poin ya, walaupun China Taipei masih di bawah Indonesia ya, dengan begitu Indonesia akan naik lagi. Dan ini uji coba nanti yang kedua tanggal 8 ya, tanggal 8 itu akan ketemu dengan Lebanon. Hari ini sih kita belum puas ya, belum puas walaupun menang 6-0, dan kita belum tahu ini pemain-pemain ini akan dibawa strategi seperti apa selanjutnya ya. Harus lebih militan lagi mainnya, karena nanti akan ketemu tim-tim kuat seperti Arab Saudi dan Irak. Itu adalah langkah penentuan kita masuk ke Piala Dunia atau tidak ya. Kalau bisa melibas dua tim itu nanti di putaran 4 ya, Indonesia langsung ya bisa masuk ke Piala Dunia teman-teman. Semoga saja ya, dengan kedatangan Liliano, nggak ada yang cedera nanti, dengan pemain-pemain mau Silstra juga ada, terus pemain satu lagi ya siapa itu namanya, Wibowo ya, Wibowo dari Amerika itu juga nanti saya rasa akan diturunkan di saat melawan Lebanon. Nah dari situ kita akan lihat tuh ramuan-ramuan baru, pemain-pemain baru yang datang oleh Patrick Kluivert. Semoga saja nanti akan menjadi kuat, menjadi terengginasnya ini loh ya, terengginas seperti waktu kita mengalahkan Arab Saudi itu luar biasa itu militannya Indonesia. Waktu kita mengalahkan Arab Saudi 2-0 ya, Marcelino cetak gol itu, wah itu permainan menurut saya militannya luar biasa, karena itu di bawah tekanan saat itu, di saat Sintayong habis kalah dari Cina itu ya, dan harus menang melawan Arab Saudi. Bayangin aja sampai keluar rumor-rumor macam-macam itu ya, peluang ganti lah dan sebagainya. Akhirnya Indonesia dengan bangganya, dengan percaya diri bisa mengalahkan Arab Saudi 2-0. Nah hari ini ya diharapkan Patrick Kluivert bisa mengejar semuanya menjadi lebih baik lagi dan bisa menang atas Arab Saudi dan Irak, supaya Indonesia mimpinya masuk ke Piala Dunia bisa tercapai, dan itu akan menjadi sejarah lagi buat timnas Indonesia atau PSSI teman-teman ya. Jadi Indonesia jangan bangga dulu, jangan puas dulu menang 6-0 dari China Taipei. Ini bukan apa-apa, China Taipei itu di bawah jauh teman-teman, di bawah Indonesia jauh ya. Jadi tetap aja pakai standar yang tinggi ya, tetap permainan militan itu penting tuh, militan ya, jangan kasih ruang lawan-lawan timnas Indonesia nanti. Terima kasih teman-teman ya, selamat buat timnas Indonesia menang 6-0, tapi jangan puas dulu. Ini lawan yang gampang buat China Taipei, kita akan ketemu lawan yang kuat nanti ya, Arab Saudi dan Irak. Sampai jumpa.